Salam, kembali kita bertemu. Kita hari ini akan berbicara tentang iman. Seringkali orang mengerti tentang iman. Semua mengerti bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sudah melihat bahwa iman seringkali berpikir bahwa setiap orang punya iman. Tetapi iman itu sebenarnya memiliki sebuah dasar. Karena itu saya menulis sebuah lagu yang berjudul bahwa imanku bukanlah iman yang tanpa alasan. Karena kita tidak mungkin memiliki sebuah iman tanpa sebuah alasan. Kita pasti beriman karena kita punya dasar. Dasar yang kita harapkan itu berasal dari apa? Tentu saja berasal daripada firman Tuhan. Berasal daripada sebuah kebenaran firman Tuhan. Berasal daripada keyakinan akan perkataan Tuhan kepada kita. Di dalam Matius pasal 9 ayat 28 dikatakan begini. Setelah Yesus masuk ke dalam rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Saudara melihat bahwa iman mereka adalah berdasarkan perkataan daripada Yesus. Iman saudara juga harus berdasarkan firman Tuhan. Firman yang diucapkan oleh Yesus kepada kita. Kita tidak bisa membangun iman kita berdasarkan buku-buku yang mungkin menurut kita bagus, tapi bukan merupakan firman Tuhan atau perkataan Yesus. Iman kita mungkin orang lain berkata, aku punya orang-orang guru-guru motivasi yang bagus, orang-orang pendidik motivator yang bagus, sesuatu yang bagus. Tapi motivasi mereka bukan lain daripada kebenaran firman Tuhan. Kita harus mendasari bahwa kita punya iman dan percaya kepada Tuhan harus berdasarkan firman Tuhan. Abraham dibenarkan karena dia percaya perkataan Allah. Orang buta ini juga dibenarkan dan mengalami sebuah kondisi yang dipulihkan dari kehidupannya karena dia percaya kepada perkataan Yesus. Dalam Matius 13 ayat 58 dikatakan bahwa dan karena ketidakpercayaan mereka tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Ketidakpercayaan apa? Ketidakpercayaan mereka terhadap perkataan Tuhan Yesus. Saudara dan saya sebagai pengikut Tuhan, mari kita kembali percaya kepada perkataan Yesus, kembali percaya kebenaran firman Tuhan, kembali percaya kepada Alkitab, kembali percaya kepada janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Karena iman kita harus punya alasan. Alasan itu adalah percaya kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, biar kita semakin dikuatkan, semakin dikembalikan kepada basic dan dasar iman kita, bahwa iman kita itu adalah percaya kepada firman Tuhan. Nanti Roh Kudus akan hadir dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu menguatkan, Roh Kudus mengingatkan, Roh Kudus menegur, Roh Kudus membangun, Roh Kudus menyadarkan, dan Roh Kudus akan menyokong firman Tuhan tersebut yang di dalam diri kita, sehingga Roh Kudus itu membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita, sehingga kita boleh ingat kembali akan janji Tuhan dan kita bangkit, kita percaya kepada Tuhan. Selain kita membaca firman Tuhan, perlulah kita untuk bersekutu dengan Roh Kudus. Kita bertanya dengan Roh Kudus, kita bergaul dengan Roh Kudus. Karena kepercayaan firman Tuhan ini akan membuat kita iman kita bertumbuh, tapi Roh Kudus menerangi kita untuk mengerti, memahami, bahkan menguatkan kita lebih lagi kepada firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kita baca itu seperti tersingkap menjadi sebuah rema bagi kehidupan kita dan mendatangkan sebuah kemuliaan kehidupan kita, mendatangkan perubahan, bahkan mendatangkan mujizat dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya, dan kita berdoa supaya kita memahami firman Tuhan dan Roh Kudus masuk dalam diri kita, menerangi kehidupan kita, sehingga kita memahami firman dan kita memiliki iman, dan iman kita punya alasan sehingga Tuhan menyatakan segala sesuatu pada waktu Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan berkati setiap orang yang mendengarkannya ini, biar nama Tuhan dipermuliakan dan mereka juga mengalami Tuhan dan semakin diteguhkan oleh firman Tuhan.